A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran yang telah lalu kita tidak sampai kepada target minimal, tinggal sedikit. Maka kita teruskan pada pelajaran hari ini, yaitu pada halaman 35, di mana di sini menjelaskan mengenai tasalsul dan kemustahilannya. Kalau secara global tasalsul itu apa? Tasalsul itu ada dua, ya. Jadi tidak semua tasalsul itu batil. Tasalsul itu ada dua. Tasalsul dalam sebab itu yang mustahil. Tapi tasalsul pada akibat tidak ada masalah. Jadi misalnya sampai kapan ini alam mau berhenti, tidak ada batasnya, tidak ada masalah. Sekalipun pada kenyataannya hari ini pasti ada akhir. Akhir daripada maklul, akhir daripada akibat itu selalu ada setiap zaman. Tapi kita tidak jamin sekarang berhenti. Pasti akan ada lagi, pasti akan ada lagi, pasti akan ada lagi. Atau Tuhan misalnya, Tuhan nanti akan mencipta lagi, kiamat mencipta lagi. Sampai kapan? Sampai tidak ada sampainya. Ya itu tidak mustahil kalau ke arah akibat. Yang mustahil itu ke arah sebab, gitu. Sekalipun nanti pada kenyataannya di arah akibat itu pun selalu ada hentinya. Kapan saja antum lelah menghayal, di situ sudah berhenti. Misalnya kayak angka 1, 2, 3, kan tidak ada hentinya. Tapi satu saat antum sampai ke 10 miliar berhenti menghitung, lelah. Nah, akhirnya juga ada. Jadi tidak mungkin yang tidak ada akhirnya itu tidak mungkin. Tapi akal tidak melarang, seandainya mau dilanjutin terus, lanjutin aja. Tapi pada akhirnya juga berhenti. Nah, sebab yang tidak terbatas sebenarnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi angka atau silsilah menurun, yakni akibat itu boleh diperkirakan tidak terhingga. Sekalipun kapan Anda membayangkan, berhenti membayangkan, di situ sebab-sebab akibat-akibat itu terhingga. Angka-angka itu jadi terhingga, gitu. Nah, jadi tasalsul itu yang mustahil ke atas, yakni ke arah sebab. Kenapa dikatakan kalau ke arah sebab itu mustahil? Karena makna tasalsul, yakni apa? Bahwa sebabnya sebab sampai tidak terhingga. Nah, ketika sebabnya sebab tidak terhingga, sementara akibat itu adalah wujud mungkin, wujud kemungkinan, esensi mungkin, maka berarti ketika sebabnya juga memiliki sebab, berarti kan dia bukan wujud wajib. Berarti wujud mungkin. Begitu juga sebabnya, begitu sebabnya dan tidak terhingga. Kalau begitu tidak ada sebab saja, hanya sebab, nggak ada. Jadi semua sebab masih memiliki sebab, dan sebabnya juga begitu. Kan makna tasalsul begitu. Yakni seandainya silsilah sebab-sebab itu tak terhingga, tak terbatas, berarti tak berhenti. Ketika tak berhenti berarti nggak ada yang hanya sebab. Jadi semua sebab juga akibat. Coba berhenti pada satu titik, pada satu sebab, berarti dia itu sebab saja, tidak akibat, tidak juga akibat. Tapi kalau dikatakan silsilah sebab-sebabnya ini tak terhingga, berarti semua sebab itu juga masih akibat. Nah, kalau dia juga masih akibat, berarti wujud mungkin. Nah, kalau begitu, tasalsul ini melazimkan semua sebab-sebab itu pada satu kenyataan, yaitu apa? Wujud mungkin. Nah, ketika dia wujud mungkin, berarti dia tidak akan pernah ada kalau belum ada sebabnya. Kalau begitu, terus dari mana keberadaan ini? Begitu gampangannya. Tapi rincian bahasa kalamnya sebagaimana yang kita mau baca ini. Wa amma tasalsulu
fahuwa tarattubu ilalin wa ma'lulat bihaitsu yakunu sabiqu illatan fi wujudi lahiqihi wa hakadha. Tasalsul itu apa? Fahuwa tarattubu ilalin, yakni berefeknya sebab-sebab wa ma'lulat dan akibat-akibat bihaitsu yakunu sabiqu illatan fi wujudi lahiqihi, yang mana sebelumnya merupakan sebab bagi berikutannya, bagi keberadaan yang mengikutinya setelahnya, lahiqihi wa hakadha, dan begitu seterusnya. Wa huwa aidan batilun, ini juga batil. Kenapa? Li'anna jami'a ahadi tilka silsilah al-jami'a li jami'al mumkinati takunu mumkinatan. Kenapa? Karena kalau silsilah sebab-sebab itu semuanya tidak berhenti, berarti semua sebab-sebab itu adalah wujud mungkin. Liittisafiha bil ihtiyaj, karena mereka memiliki satu sifat yang sama, yakni perlu ke siapa? Ke sebabnya. Sebabnya juga perlu juga ke sebabnya, dan begitu seterusnya. Berarti memiliki satu sifat, perlu. Fatastariku bijumlatiha fil imkan. Kalau begitu mereka semua ini wujud mungkin. Kenapa wujud mungkin? Karena perlu, karena bersebab. Fataftakiru ilal mu'assir, maka itu semuanya perlu kepada sebab. Mu'assir yakni sebab, ilal, fa'il, sama. Istilah-istilah itu harus diperkaya. Fa'il misalnya, mu'assir, terus illah, itu sama. Sekarang famu'assiruha imma nafsuha au juz'uha au al-kharij anha. Sekarang mau menerangkan mustahilnya. Sekarang ketika semuanya itu memiliki sifat yang sama, ini hajah, kemudian kalau begitu mungkin, kalau begitu hajah, kalau begitu memerlukan kepada mu'assir, kepada sebab. Nah sekarang famu'assiruha, sebabnya ini imma nafsuha, kalau tidak dirinya, sebabnya itu kalau bukan dirinya, au juz'uha, atau sebagian darinya, awil khariju anha, atau di luar darinya. Jadi sebabnya itu tidak mungkin keluar dari tiga ini, dirinya, bagian dirinya, atau dari luar dirinya. Wal aqsamu kulluha batilatun qad'an, wa bagian-bagian ini semua merupakan hal yang mustahil. Amal awal, yakni kemustahilan awal yang pertama, yakni maksudnya kemustahilan yang pertama, fal-istihalati ta'sirus syai' fi nafsihi. Karena kenapa yang awal itu mustahil? Mana yang awal? Menyebabkan dirinya sendiri. Kenapa mustahil? Karena ada kaidah sesuatu tidak mungkin mengakibatkan dirinya. Wala lazima taqaddumuhu ala nafsihi. Kalau enggak, maka menjadi lazim, menjadi suatu keniscayaan bahwa dirinya mendahului dirinya. Kapan dirinya mendahului dirinya? yakni ketika dirinya ada, ketika dirinya mau membuat dirinya, ketika dirinya mau membuat dirinya, ketika mau membuat berarti dia harus ada, karena yang tak ada tak mungkin memberi, berarti dia ada. Tapi ketika mau memberi kepada dirinya, nah ketika dia menjadi objek pemberian, berarti dia tidak ada, berarti dia ada dan tidak ada. Wa huwa batilun. Yang demikian itu batil. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu juga diterangkan. Wa amma tsani, fali'annahu law kana al-mu'assiru fiha juz'aha. Sedangkan yang kedua, seandainya penyebabnya itu bagian dari dirinya, lazim an yakuna syai'u mu'assiran fi nafsihi. Sama. Apakah keseluruhan mengefeki dirinya itu mustahil? Sebagian juga mengefeki dirinya mustahil, lebih mustahil lagi. Karena dirinya yang lebih, bagian dirinya lebih lemah dari keseluruhan dirinya. Mengefeki kepada keseluruhan dirinya itu juga mustahil. Li'annahu min jumlatiha wa fi'latiha. Karena apa? Dalilnya sama.
Karena sesuatu tidak mungkin mengefeki dirinya. Apakah sebagian atau begini, seandainya ada 5 bagian, kan? Sesuatu itu memiliki 5 bagian. 5 bagian ini tidak mungkin menyebabkan dirinya yang 5 bagian. Itu yang pertama. Sekarang kalau satu bagian menyebabkan kepada 5 bagian, ini juga mustahil karena memberikan sesuatu pada dirinya. Kapan? Minimal yang 5 tadi itu, bagian kelima itu. Karena ada 5 bagian nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini sesuatu. Satu ini ya, tapi memiliki 5 bagian. Sesuatu ini tidak mungkin menyebabkan dirinya. Ini dalam kata lain, 5 bagian ini tidak mungkin memberikan efek kepada 5 bagian itu. Kenapa? Berarti dirinya mendahului dirinya, kan gitu. Nah sekarang, kalau bagian kelima saja bisa nggak menyebabkan 5 bagian itu? Atau bagian ketiga? Itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena pada dirinya yang bagian ketiga itu dalilnya kena dalil yang sama, mendahului dirinya. Karena yang mau dicipta oleh bagian ketiga ini kelima-lima bagian. Pada bagian ketiganya itu berarti mencipta dirinya. Di situ juga nggak boleh ada dan dahulu mendahului kepada dirinya. Wa fi illatihi aidan, yani lazima an yakuna syai'un mu'assiran fi nafsihi. Li'annahu min jumlatiha. Min jumlatiha apa? Karena dirinya itu, yakni bagian ketiga itu merupakan dari kelima-lima bagian. Wa fi illatihi. Ini illatihi yang mana? Fayazal mutakaddimu ala nafsihi wa illatihi. Pada sesuatu yang memiliki 5 bagian, ini kan ada 2 hal. Toh? Sebabnya mana katanya? Bagian ketiga. Ketika bagian ketiga ini merupakan bagian dari keseluruhan, berarti sebagiannya mencipta keseluruhannya, kan begitu. Ini termasuk mendahulukan dirinya kepada dirinya. Karena apa? Dirinya merupakan bagian dari 5 itu. Nah, sebabnya mana? Yang ketiga itu. Bagian ketiga. Jadi saya tadi keliru menjelaskan. Jadi yang ketiga, kan saya bilang tadi yang ketiga mendahului dirinya, kan gitu. Pada bagian ketiga ini mendahului dirinya. Nah ini maksudnya mendahului sebabnya. Sebabnya mendahului sebabnya. Jadi gini, 5 bagian. Bagian ketiga kalau dikatakan sebagai sebab, maka dia mendahului dirinya. Kenapa dirinya? Karena yang kelima bagian ini termasuk jati dirinya. Orang ini satu kesatuan, bukan satu produksi. Juga mustahil. Termasuk juga mendahului sebabnya, yakni bagian dirinya sendiri yang ketiga itu. Yang saya terangkan awal itu, sebenarnya itu harus yang kedua. Gitu. Kayak ginilah. Seandainya tubuh saya ini disebabkan oleh kepala saya. Nah, kan bagian nih kepala saya. Tubuh saya disebabkan oleh bagian kepala saya. Ini melazimkan pendahuluan terhadap dirinya dan sebabnya. Nah, terhadap dirinya mana? Diri badan saya, keseluruhan. Jadi kepala saya mendahului keseluruhan. Karena dirinya maksud di sini kan yang dibahas bukan kepala, yakni badan saya. Nah, mendahului dirinya. Nyanya itu bukan ke badan, bukan ke kepala, tapi ke badan. Mendahului dirinya mustahil. Kenapa? Kenapa mendahului dirinya? Orang mendahului sebagiannya. Tidak apa-apa, karena sebagian itu bagian keseluruhan natural daripada keseluruhan. Nah, ini mendahului dirinya. Dirinya yakni badan. Dan mendahului sebabnya, yakni kepala. Gitu. Jadi kalau kepala menjadi sebab bagi tubuh saya, berarti mendahului tubuh saya dan kepala saya. Gitu. Wa amma tsani fadanahu law kana al-mu'assir fiha juz'aha lazim an yakuna syai'un mu'assiran fi nafsihi bukan kembali ke juz'unya, tapi kembali ke syai'. Tapi syai' ini sebenarnya fiha. Hanya ini sebenarnya kalau mau, ini kan kaidah lazimah yakunu syai' mu'assiran
fi nafsihi. Semestinya kalau tidak mau pakai kaidah, lazim an yakuna an takuna hiya mu'assiratan fi nafsiha. Hanya ini kembali kepada saya. Nah, hanya kembali kepada hiya, kepada tarkib, murakkab, kepada apa tadi? Wujud mungkin itu. Mana sudah? Fa mu'assiruha kan di sini. Li'ittisafiha dari atas kan selalu itu. Wa huwa aidan batil li'anna jami'a hadits tilka silsilah al-jami'ah. Nah, li jami'il mumkinat takunu mumkinatan. Li'ittisafiha yani apa? Hanya ini kembali ke jami' silsilah. Jadi silsilah sebab-sebab itu manas. Paham? Yani kan begini. Wa amma tsani, yang kedua, fali'annahu law kana al-mu'assiru fi tilkal jami'ah, kan gitu. Fil jami'ati fi silsilatil jami'ah. Fiha, hanya ini kemana? Ya, kumpulan silsilah sebab-sebab itu. Seandainya yang mengefeki kumpulan sebab-sebab itu, bagian dari kumpulan sebab-sebab itu, juz'aha, lazima antakuna apa? Mu'assiran fi nafsiha, begitu kalimatnya mestinya. Bukan mestinya kalau tidak pakai kaidah. Gini nih. Fali'annahu law kana al-mu'assiru fiha juz'aha lazima an takuna mu'assiratan fi nafsiha. Yani an takuna hiya, yani jami'ah, silsilah jami'ah itu an takuna silsilah al-jami'ah mu'assiratan fi nafsiha. Gitu. Ini nih kenapa domirnya hahu berubah-berubah? Karena kadang-kadang dia pakai kaidah, bukan pakai bahasa, meneruskan bahasa yang di depan. Misalnya gini, kalau Anda memberi diri Anda sendiri, berarti yang tak punya telah memberi dirinya. Anda kok jadinya? Kalau Anda tidak punya uang, lalu memberi uang Anda memberi uang kepada diri Anda sendiri, berarti Anda terkena berarti apa? Melazimkan Anda pemberian yang tak punya kepada dirinya. Kok jadinya? Mestinya kan Anda. Nah, itu jawabannya dengan jawaban kaidah filsafat. Kenapa kaidah filsafatnya? Yang tak punya tak mungkin memberi, dalam hal contoh ini. Ya sekarang, kalau susunan silsilah sebab-sebab ini, sebabnya adalah bagian dari dirinya, nya kan pakainya ini. Nyanya muannas, karena dalam bahasa Arab jami'ah, silsilah al-jami'ah kan muannas, tidak usah dipikir itu. Silsilah al-jami'ah itu muannas. Nah, kenapa terus menjadi mudzakkar? Kalau sebab daripada silsilah ini, yang muannas ini, bagian dari muannas itu, maka berarti apa? Sesuatu yang mudzakkar mendahului dirinya yang mudzakkar. Ini kok bisa mudzakkar, kok menjadi mudzakkar. Nah, yang mudzakkar itu kaidah. Jadi kalau mau diteruskan bahasanya begini, seandainya penyebab dari silsilah yang muannas ini adalah bagian dari muannas ini, berarti yang muannas ini mendahului diri yang muannas ini. Mestinya gitu, domirnya semua. Nah, gitu. Fali'annahu law kana al-mu'assiru fiha juz'aha. Lazima antakuna, bukan anyakuna. Antakuna hiya apa? Mu'assiratan. Jadi mana? Fi nafsiha. Itu mestinya bahasa lancarnya begitu. Tapi bahasanya ulama langsung pakai kaidah. Makanya perlu pakai guru itu di situ fungsinya. Sehingga tahu makna sesungguhnya. Nah, fali'annahu law kana al-mu'assiru fiha juz'aha lazima ini sudah kaidah, bukan kelanjutan dari anunya dia. An yakuna syai' mu'assiran fi nafsihi, bahwa apa sesuatu itu berefek pada dirinya, tapi mudzakkar sudah. Karena syai' sekarang sudah diganti syai'nya mudzakkar, fi nafsihi mudzakkar. Itu.
Li'annahu ini juga dhamir sya'an. Karenanya, nya bukan dhamir ganti ini. Karenanya, oleh karenanya, dhamir ganti. Li'annahu min jumlatiha. Karena dirinya, juz'aha itu, min jumlah. Sekarang kembali ke makna, bukan kaidah ini. Kaidahnya kenapa? Sesuatu mendahului dirinya, mudzakkar. Li'annahu juz'u itu kan mudzakkar. Li'annal juz'u sebentar dulu. Ini dari awal karena pahamnya berbeda dengan ini, tapi tidak bisa diteruskan. Karena kan gini nih, coba untuk lihat. Li'an lazima an yakuna syai' mu'assiran fi nafsihi. Itu sudah oke. Li'annahu, ini kembali ke mana hu-nya? Nah, kepada syai'. Kenapa? Li'annahu, karena sesuatu itu min jumlatiha. Nah, semestinya ketika min jumlatiha berarti itu kembalinya ke juz'u. Itu. Nah, ketika ke juz'u wa fi illatihi, ya ini kembali ke juz'unya. Padahal kan illahnya kan juz'unya itu. Iya, semestinya menurut ana ini li'annaha gitu. Li'annaha masalan li'annaha sebentar. Li'annahu dalam apa juz'u? Li'annan juz'u min jumlatiha. Ya betul sudah. Kali ini taqaddumu syai' fi nafsihi. Taqaddumu syai' fi nafsihi. Kenapa taqaddumu syai' fi nafsihi? Li'annal juz'u itu bagian daripada keseluruhan, bagian dari keseluruhan gitu. Berarti keseluruhan itu dirinya juga. Seperti saya tadi itu, kepala dengan badan. Kenapa kenapa kepala ini dianggap mendahului dirinya? Yang dimaksudnya itu badan. Karena kepala ini bagian daripada badan. Min jumlatiha. Tapi bagian kesatuan, bukan bagian produksi. Ketika wa fi jumlatiha, yakni taqaddumu syai' fi illatiha, yakni fi nafsihi, kepada kepalanya aja. Li'annal bagian, karena sebagian yang menjadi sebab itu, bagian ketiga atau kepala kepada tubuh, min jumlatiha, dari keseluruhan itu, berarti dia mendahului keseluruhan. Wa fi illatihi, dan mendahului dirinya. Justru itu kan illahnya tadi, kan diumpamakan sebagai illah. Gitu. Diposisikan, bukan diumpamakan, diposisikan sebagai illah. Kan dibilang di atas, fa'li'annahu law kana al-illah, mu'assir itu illah, makanya diperkaya, tulis itu. Mu'assir, illah, fa'il, tulis. Supaya anda bingung terus sampai ke belakang. Jadi ini sekarang mu'assir, di bawah pakai illah. Kalau antum tak kulinu, jangan diremehkan. Fa'li'annahu law kana al-illah. Nah gitu. Mu'assir itu illah, kita bisa diganti illah itu. Fa'li'annahu law kana al-illah fiha juz'aha lazim an yakuna syai' ma'asan fi nafsi li'annaha, kalau diganti illah, min jumlatiha wa fi illatihi, di sini hinya kan diganti ha, hiya illah, maka menjadi illatihi, menjadi illahnya itu. Li'annahu, kasih itu tanda hunya kembali ke mana? Kembali ke juz'aha itu, mu'assir, illah. Li'annahu min jumlatiha, hanya kembali ke mana? Silsilah al-jami'ah. Kan dibilang, kalau sebabnya itu bagian dari dirinya, nyanya yang jami'ah ini, berarti sesuatu mendahului dirinya. Kenapa orang bagian mendahului dirinya? Kenapa bagian juga didakwa mendahului dirinya? Bagian mendahului keseluruhan. Kenapa? Karena bagian itu merupakan bagian dari keseluruhan. Li'annal bagian min jumlatil keseluruhan. Dan juga wafi
Apa fi-nya ini kembali ke mana? Takaddumu fi nafsihi, takaddumu fi illatihi. Itu illatiha fi illatihi, yakni dirinya itu yang sebenarnya dirinya itu paling tepatnya dibilang sama dirinya itu adalah yang kepada bagian itu kembalinya. Mestinya begini nih. Lazima an yakuna syai' mu'assiran fi nafsihi li'annahu, justru ini apa? Li'annahu yu'assir fi nafsihi. Wa lazima an yakuna mu'assiran li jami'iha li'annahu min jumlatiha. Gitu mestinya kalau menurut ana. Tapi yang punya ana tidak mau tabir, karena tidak mau tabar, karena awalan pengarangnya Allama. Jadi penawaran ini penawaran yang lebih memudahkan untuk murid. Maksudnya, kalau bagian itu sebab bagi keseluruhan, berarti mendahului dirinya. Yakni apa? Bagian itu mendahului diri bagian itu. Dan termasuk mendahului keseluruhan. Maksudnya, itu dinomor duakan. Kenapa termasuk mendahului keseluruhan? Karena dirinya bagian dari keseluruhan. Baru itu enak. Ini enggak minat mendahului dirinya, yang dimaksud dirinya adalah bagian, mendahului dirinya adalah keseluruhan. Dengan dalil karena dirinya yang sebagian itu bagian daripada dirinya yang keseluruhan. Jadi nyanyanya ini jadi susah. Baru yang kedua itu dirinya betul bagian. Dan termasuk mendahului sebabnya. Yang sebabnya di sini adalah dirinya itu. Dirinya yang sesungguhnya itu, yang bagian itu. Nih, tahulah. Tidak apa-apa sudah, biar tidak sesuai target. Yang penting dipaham benar. Kan gini toh. 5 bagian nih. Nah, kepala aja. Kalau penyebab badan kita ini kepala, maka kepala ini mendahului badan. Karena kepala bagian badan dan mendahului juga kepala. Nah, kalau yang Anda tawarkan begini. Kalau kepala ini sebab daripada badan, maka dia terkena kaidah dirinya mendahului dirinya. Karena kepala mendahului kepala. Dan juga kepala mendahului badan. Kenapa badan dianggap dirinya? Karena kepala bagian dari badan. Nah, itu enak jadinya. Betul-betul nyanya itu mutlak yang pertama. Karena kena pada kepala itu. Jadi kalau kepala bagian dari badan, sebab dari badan, maka kepala mendahului kepala. Dan kepala mendahului keseluruhan badan karena kepala bagian dari badan. Nah, itu lebih enak dipaham. Kalau ini enggak. Kalau kepala sebab dari badan, maka terkena hukum dirinya mendahului dirinya. Kenapa? Karena kepala bagian dari badan. Dan termasuk mendahului sebabnya. Pakai kata-kata sebab lagi. Ya. Jadi sebab maksudnya kepala di situ. Dan mendahului kepala juga. Gitu. Jadi kepala mendahului badan. Karena kepala dari badan, bagian badan, dan mendahului kepala. Nah, jadi kalau ada nyanya, karena untuk yang gampangan bagi murid misalnya, nya itu selalu mutlak aja dulu, kembalinya ke 100% dirinya itu, jangan kepada keseluruhan. Fayalzamu taqaddumuhu ala nafsihi wa ilalihi. Nah, nafsihi ini bukan kepala loh. Nafsihi ini seluruh badan. Wa ilalihi kepala. Nah, mestinya kan taqaddumuhu ala nafsihi kepala, wa alal kulli wa alal jami' wa alaiha li'annahu min jumlatiha. Paham tak? Itu gampangannya. Mestinya nafsihi ini betul-betul kembali ke kepala, jangan ke badan. Baru yakni ala nafsihi ke kepala, wa ilalihi ini diganti wa ala jami'ihi wa ala jami'iha. Jami' silsilah al-jami'ah itu. Gitu. Yakni taqaddumuhu ala nafsihi wa alal jami' wa alal majmu', bukan alal jami', alal majmu'. Mestinya gitu kalau kepingin lebih dimudah. Ini nafsihi ini bukan ke kepala, ke badan. Wa huwa aidan batin. Ini kan yalzamu ini kan kaidah sudah, bukan hiya lagi. Fayalzamu taqaddumul juz'
Kan gini, takadumuhu. Hunya kemana kembali? Jus. Ke juz. Nah, ala nafsihi kemana? Jus. Mestinya ke juz. Tapi ini ke kun. Nah, mestinya hi di sini kembali ke hi takadumuhu itu. Nah, baru ilalihi ini baru kembali ke illahnya itu kembali ke juz. Nafsi ini baliknya ke juz juga ya? Enggak dong, ke seluruh. Yang dibahas itu dari tadi. Antum jangan lupa penyebab dari keseluruhan apa? Juz. Nah, itu penyebab keseluruhan juz. Nah, mendahului dirinya. Kalau langsung dikembalikan ke juz, terus mendahului sebabnya. Sebabnya kemana? Mau dikembalikan ke keseluruhan. Keseluruhan maklul. Paham nggak? Jadi elali ini tidak bisa ke keseluruhan. Berarti kalau ini ya, fala yalzamu ini poinnya berarti juz berarti ya? Fayalzamu. Iya, berarti poin. Iya. Cuma di sini nggak ada kan? Enggak. Fayalzamu takaddumuhu. Hunya kemana? Ke juz. Ala nafsihi. Itu kul. Al-majmu' bukan kembali ke juz. Wa ilalihi juz. Elalnya itu juz. Hi-nya ini dhamir hi tetap ke majmu' loh. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasan kita begini, fayalzamu takaddumuhu ala nafsiha wa ilaliha. Enggak, wa ilaliha. Iya. Terus ada orang iskal, kenapa takaddumuhu ala nafsiha? Ana bilang karena huwa min jumlatiha. Huwa min jumlatiha. Huwa kan juzu. Nih. Fayalzamu takaddumul juzu ala bukan nafsil juzu ini kepada nafsil kul, nafsil majmu'. Kenapa kok kembali ke nafsil majmu' dinisbahkan ke dirinya? Kenapa kok seluruh dinisbahkan ke dirinya? Li'annahu min jumlatiha wa ilaliha mestinya. Seandainya mau dirubah dengan domir-domiran sesuai dengan yang dibahas. Yani fali'annahu law kana al-mu'assiru fiha juz'aha lazima an takuna hiya mu'assiratan fi nafsiha. Nah, wa ilaliha. Nah, li'annahu al-juz' min jumlatiha wa fi illatiha. Itu. Jadi mu'assiran fi illatiha. Nih, tak ulang lagi. Perhati jangan ngelamun tempat lain. Fali'annahu law kana al-mu'assiru fiha juz'aha lazima an takuna hiya mu'assiratan fi nafsiha. Li'annahu yani al-juz' min jumlatiha wa mu'assiratan. Wa-nya ini wa mu'assiratan fi nafsiha. Nah, ini baru fi nafsiha ini. Ana ulang. Fali'annahu law kana al-mu'assir. Orang tidak ditulis pasti hilang. Kalau ini pasti ditulis itu. Kalau ada ganti begitu. Nanti ketika hilang lagi. Teman ana dulu kalau belajar kitabnya bersih, betul-betul dia ulang lagi kasetnya. Misalnya dia sudah sampai kaset ke-10 sadar, kok tidak ada tulisanku di kitab. Dia balik lagi dari awal. Berarti tidak belajar ngelamun. Orang kayak komputer. Kayak dengar langsung kerekam. Fali'annahu law kana al-mu'assiru. Ini law kana al-illatu. Mu'assiru al-illatu. Fiha apa? Majmu' keseluruhan. Juz'aha bagian dari keseluruhan. Juz'aha lazima antakuna. Ya, takuna kembali ke mana? Majmu'. Jangan kembali ke kaidah ini. Yakuna ini kan kembali ke kaidah kalau ini. Mestinya lazima antakuna. Yani siapa fa'ilnya? Majmu'. Nah, antakunal majmu' hiya, yani majmu' itu mu'assiratan fi nafsiha. Nah, orang bertanya, bagian kok bisa mendahului semua? Dijawab, li'annal bagian min jumlatil majmu'. Nah, sekarang wa fi nafsiha wa mu'assiratan
fi ilaliha. Nah, gitu. Illatihi menjadi illatiha. Nah, kan wa ini waw ataf nih. Wa fi illatihi kan gitu. Mestinya wa fi illatiha. Yani apa? Antakuna hiya mu'assiratan fi illatiha. Yani sekarang li'annahu min jumlatiha wa fi illatiha. Yani apa? Bagian itu merupakan mendahului karena dirinya mendahului dirinya betul-betul. Yani antakuna hiya mu'assiratan fi nafsiha li'annahu min jumlatiha wa mu'assiratan fi illatiha. Nah, illah ini apa maksudnya? Juz. Tuh. Sebabnya, ulang lagi, sebabnya dia pakai zamir muzakkar apa tadi? Kenapa? Kaidah. Dia menjawab permasalahan dengan kaidah. Makanya dhamirnya ganti-ganti. Misalnya, kalau Romza menganiaya istrinya, maka seorang lelaki menganiaya yang lemah, umpamanya tanpa alasan. Misalnya menganiaya maksudnya dengan segala syarat-syaratnya, penganiayaan yakni apa namanya? Misalnya kalau Romza menganiaya istrinya, maka seorang lelaki yang tidak jantan. Romza seorang lelaki apa? Gitu. Nah, padahal kita punya kaidah. Kenapa bukan seorang lelaki yang tidak jantan? Karena kita punya kaidah. Misalnya di Indonesia punya kebiasaan bahwa lelaki bahwa seseorang yang menindas yang lemah tanpa alasan itu adalah tidak jantan, umpamanya. Kayak di sini Qauli Mardone. Kalau Ismail berbohong janjinya, maka bukan janji seorang lelaki. Misalnya, seorang lelaki kok biarin seorang lelaki kata Ismail, orang bukan saya kok yang ditegur. Nah, seorang lelaki di sini kamu maksudnya. Termasuk kalau gitu. Jadi jawabannya pakai kaidah. Kaidah nahwu yang mana yang betul? Ya. Kalau kaidah nahwu memang mungkin penulisnya ada tadi merasa kerepotan juga. Kalau pakai kaidah nahwu, nanti di sini repot di pembentukan illatiha itu repot. Gini ya. Nah nih. Kalau nahwu nih. Nahwu yang wajar untuk kita. Ini juga nahwu. Tapi ini jawaban pakai kaidah. Bukan jawaban permasalahan yang dihadapi. Dan itu juga boleh. Nahwu tidak ada iskal ini kita. Cuma buat kita mungkin susah. Kalau mau cocok-cocokin domir mau kembali kemana. Itu. Nah kalau kita begini. Tapi ada kerepotan nanti. Wafi illatiha ini repot. Nanti tak tunjukin repotnya di mana. Fali'annahu. Ini domir sya'an. Karenanya. Laukanal mu'assiru. Nah. Fiha. Hanya majmu'. Juz'aha. Yani juzuk ini sudah muannas nih ya. Muzakkar, sorry. Juzuk muzakkar. Lazima an takuna hiya. Nah, ini juga sudah repot. Kenapa? Karena sebenarnya yang mau dikejar itu apa? Yang mau dikejar bagiannya. Jadi kalau anak ganti an takuna hiya, orang masih mengiskal juga. Karena akibat daripada perkataan ini adalah bagian itu yang mau dikejar. Nih, kalau bahasa Indonesia, seandainya penyebab pada keseluruhan itu bagian keseluruhan, tidak ada kata ganti ini di sini ya. Perhatikan nih bahasa Indonesianya. Seandainya sebab daripada keseluruhan itu bagian keseluruhan, maka bagian keseluruhan itu mendahului keseluruhan. Kenapa bagian mendahului keseluruhan? Karena bagian itu bagian dari keseluruhan. Dan mendahului sebabnya, di mana sebabnya itu sebagian dari keseluruhan. Nah, kalau di Arab susah. Fali'annahu law kana al-mu'assiru fiha juz'aha lazima antakuna, kan Anda bilang begitu. Nah, karena supaya memukul keseluruhan. Tapi padahal yang mau dikejar juzuk itu muzakkar. Anjakuna syai'. Nah, tapi kalau diganti muzakkar, mu'assiran fi nafsihi, mestinya fi nafsiha.
Ya ini gini, oke, sekarang kita maknai dengan bahasa yang langsungan, bukan kaidah, tapi nggak ngerubah dhamir ini. Nih ya, cara yang lain. Fali'annahu law kana al-mu'assira fiha juz'aha lazima an yakuna al-juzu' yakuna syai' al-juzu' mu'assiran fi nafsiha. Nah, kenapa fi nafsiha juga mustahil? Li'anna al-juzu' min jumlatiha. Gitu sudah. Ini yang jadi pergantian takuna mu'assiratan itu rubah sudah. Tapi yakuna ini bukan kaidah sudah. Kita ganti sesuai dengan apa pembahasan ini sudah. Lazima an yakuna, dhamirnya kembali yakun kemana-mana? Juzu. Bukan ke kaidah tuh ya. Asy-syai' kemana? Ke juzu. Enggak apa-apa. Mu'assiran fi nafsiha. Fi nafsiha, yakni kembali kepada keseluruhan. Mungkin ada orang mau tanya, huwa mu'assiran fi nafsiha mustahil nis. Iskala darat. Nah, mustahil li'annahu min jumlatiha. Wa mu'assiran fi illati ha. Ha lagi ini di sini. Maksudnya justru. Sekarang fayalzamu takaddumuhu. Nah, hunya kemana? Ke juzu. Ala nafsiha. Kenapa kok ha? Ya karena hu bagian dari ha. Wa ilaliha, jangan ilalihi. Wa ilaliha yakni huwa. Jadi seakan-akan mau ngomong begini, fayalzamu takaddumuhu ala nafsiha wa nafsihi, gitu. Yani fayalzamu takaddumuhu ala nafsiha wa ala nafsihi. Nafsiha keseluruhan, nafsihi dirinya. Nah, makanya karena mungkin penulis juga kerepotan, maka diganti ilaliha, ilalihi. Kan enggak rasyih ini. Kan enggak lucu misalnya. Fayalzamu takaddumuhu, takaddumul juzu' terhadap ilahnya juzu'. Kan enggak mungkin. Sekalipun juga kalau dalam pembahasan di renung juga kembali ke ilahnya juzu', padahal kita mau takaddumul juzu' ala nafsil juzu', kan gitu. Bukan kepada ilahnya juzu'. Orang ilahnya juzu' itu dirinya. Kan kita bahas ilah ini. Kalau ilah ini juzu' berarti mendahului juzu', kan gitu. Nah, di sini kalimatnya berarti juzu' mendahului ilahnya juzu'. Yani dirinya. Iya, mu'alif mengganti dengan ilahnya juzu'. Karena kerepotan tadi itu. Karena nafsihi sudah nafsiha diganti nafsihi. Nafsiha diganti nafsihi. Makanya diganti kaidah itu, tidak diganti pembahasan. Jawabannya itu fayalzamu lazimah. Itu lazimah itu menjadi apa? Kaidah. Coba perhatikan ini. Fayalzamu takaddumuhu. Nah, hu-nya kemana, Cep? Hu. Hu-nya ke juzu, Ustaz. Jangan sampai hu-nya ke Bandung. Ini mufrad. Iya, mufrad jadi muzakkar. Fayalzamu takaddumul juzu'. Nah, ala nafsihi, hi-nya kembali ke mana? Nafsihi juga ke juzu, Ustaz. Nah, itu kan? Nah, iya, sudah benar dia tidak berdosa, tapi dia tidak berdosanya karena tidak. Nah, ini di sini harusnya. Iya, betul. Kalau secara di sini maksudnya. Iya, oke. Kalau di sini nafsihi kembali ke juzu, kan gitu. Elalihi, hi-nya kembali mana? Hak juga ke juzu juga. Jadi begitu memang pahamannya. Fayalzamu takaddumul juzu' ala nafsil juzu' wa ala illatil juzu'. Padahal illatil juzu' tidak dibahas di sini. Yang mau dibahas keseluruhan dan nafsul juzu'. Jadi mestinya fayalzamu takaddumuhu ala nafsiha. Kenapa juga mustahil? Karena mustahil takaddumu syai' ala nafsihi. Kenapa syai' ala nafsiha? Karena huwa min jumlatiha. Ini udah betul. Wa aidan bawatin. Wa ilalihi, yani wa nafsihi. Jadi kalau mau diganti fayalzamu takaddumuhu ala nafsiha wa ala nafsihi. Gitu. Gantian itu. Ganti maknanya, jangan ganti kitabnya. Kitabnya ini salawat untuk pengarangnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.